Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizi. Di sini akan melanjutkan penyampaian materi yang kedua, yaitu tentang prinsip afektif. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip ego bahasa atau lineage ego. Menurut prinsip ini, apabila seseorang belajar untuk menggunakan bahasa kedua, maka ia juga mengembangkan identitas kedua. Baik itu cara berpikir, merasa, dan bertindak terkait dengan bahasa kedua yang dia gunakan. Jika siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, mereka akan mengalami krisis identitas karena mereka sedang mengembangkan identitas kedua. Kadangkala siswa merasa bingung karena mereka kurang memahami budaya dan cara hidup penutur asli bahasa kedua tersebut. Misalnya nih, siswa merasa dirinya konyol atau dipermalukan ketika dia membuat kesalahan dalam pemilihan kata atau tata bahasa dalam berkomunikasi. Dalam hal ini siswa akan merasa rapuh, defensif, dan menimbulkan berbagai hambatan. Kemudian B, prinsip percaya diri atau self-confidence. Prinsip ini sangat penting dikembangkan dalam diri pembelajar bahasa karena akhir dari keberhasilan yang dicapai siswa tergantung pada prinsip percaya diri, sehingga siswa bisa memahami pelajaran tersebut. Dengan kata lain, keyakinan pembelajar akan kemampuannya menjadi faktor berhasilnya dalam mencapai tujuan. Sama halnya dengan prinsip sebelumnya, bahwa percaya diri siswa sangat penting untuk dikembangkan. Apabila seseorang percaya akan dirinya sendiri, maka ia akan lebih bersemangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Sebaliknya, apabila seorang merasa dirinya tidak bisa, mereka akan berhenti berusaha karena takut gagal. Kemudian C, prinsip pengambilan risiko atau risk taking. Prinsip ini bermanfaat untuk menumbuhkan keberanian siswa agar tidak takut menggunakan bahasa target. Prinsip ini menyarankan agar siswa dibiasakan untuk berani mengambil risiko dalam menggunakan bahasanya dengan tidak takut berbuat salah. Kemudian prinsip ini sering digunakan siswa-siswa yang berhasil dalam belajar siswa. Prinsip pengambilan risiko. Kemudian ada prinsip-prinsip linguistik. Kategori ini berpusat pada bahasa itu sendiri dan bagaimana peserta didik memahami sistem linguistik yang kompleks. Berdasarkan teori kebahasaan, dirumuskan prinsip-prinsip mengenai pengajaran bahasa. Antara lain, kemampuan berbahasa adalah sebuah proses kreatif. Maka siswa harus diberi kesempatan yang luas untuk mengkreasi ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya. Ada 3 prinsip pengajaran bahasa yang termasuk ke dalam kelompok linguistik ini, yaitu prinsip pengaruh bahasa ibu, prinsip antar bahasa, dan prinsip kompetensi komunikatif. Prinsip pengaruh bahasa ibu, ada 2 bentuk pengaruh bahasa ibu yang interfering atau facilitating. Dalam hal ini dimisalkan bahasa ibu yang berasal bahasa Indonesia, dan bahasa target adalah bahasa Inggris. Kesamaan pola kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris membantu siswa dalam menganalisis kalimat-kalimat pada bahasa target. Sebaliknya, perbedaan pola frase nomina yang diterangkan oleh objektiva yang berlawanan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seringkali menyulitkan bagi siswa yang berbahasa Indonesia mempelajari bahasa Inggris. Kemudian ada prinsip antar bahasa atau interlineage. Prinsip antar bahasa ini menekankan adanya pengaruh bentuk-bentuk bahasa terhadap bahasa yang lain. Pembelajaran bahasa kedua cenderung mendapatkan pengaruh dari bentuk-bentuk bahasa terdahulu saat mereka berusaha untuk menguasai bahasa kedua. Terkadang bahasa asli ditransfer secara negatif, maka terjadilah interferensi. Akan tetapi penting juga untuk diingat bahwa bahasa asli pembelajar bahasa kedua sering juga ditransfer secara positif sehingga memudahkan dalam belajar bahasa kedua. Kemudian yang terakhir yaitu C, prinsip kompetensi komunikatif. Prinsip ini menekankan bahwa kompetensi komunikatif merupakan tujuan dari kelas bahasa. Mengingat bahwa kompetensi komunikatif adalah tujuan dari kelas bahasa, pembelajaran perlu menunjuk ke arah semua komponennya seperti organisasi, pragmatis, strategi, dan psikomotor. Tujuan komunikatif akan tercapai dengan baik melalui penggunaan bahasa yang tidak hanya untuk tujuan akurasi, tetapi juga untuk kefasihan atau kelancaran dan kegunaannya di dunia nyata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.